Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ismitasari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Aceh Tengah. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Langkah-langkah dalam penerapan budaya positif di sini adalah yang pertama adalah sosialisasi budaya positif di sekolah kepada rekan guru. Sebelum menyampaikan tentang sosialisasi kepada rekan guru, di sini kita pahami dulu apa latar belakang dari kegiatan ini. Latar belakang dari kegiatan aksi nyata yang saya buat adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, seorang guru harus berperan dalam menuntun murid sesuai bakat, minat, dan kemampuannya melalui kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga diperlukan pembiasaan-pembiasaan yang positif di lingkungan sekolah yang sering dikenal dengan budaya positif. Budaya positif mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Untuk menciptakan budaya positif tersebut, pendidik perlu memahami makna budaya positif dan langkah-langkah penerapannya di sekolah. Tujuan dari kegiatan aksi nyata ini adalah mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tolak ukur keberhasilan, terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Siswa memiliki kedisiplinan dan antusias dalam belajar. Konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Menguatnya karakter positif pada siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Membudayakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Lini masa dari tindakan ini adalah menyampaikan rencana aksi nyata kepada kepala sekolah, menyelenggarakan sosialisasi budaya positif kepada kepala sekolah, rekan guru, dan tenaga kependidikan lainnya, mensosialisasikan program 5S, mengajak teman sejawat membentuk keyakinan kelas, serta melakukan bimbingan dan keteladanan budaya 5S, sehingga siswa menjadi terbiasa melakukan budaya tersebut. Mengajak seluruh warga sekolah melaksanakan budaya 5S. Adapun dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, dukungan dari orang tua dan komite sekolah, peserta didik, dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Deskripsi aksi nyata ini diselenggarakan atau didiseminasikan di SD Negeri 14 Begusan Aceh Tengah yang dihadiri oleh kepala sekolah, rekan sejawat, dan semua warga sekolah. Langkah pertama yang saya lakukan dalam penerapan sosialisasi budaya positif ini adalah pertama, melakukan sosialisasi dengan kepala sekolah, guru, dan staf di sekolah. Di sini saya menjelaskan apa makna dari budaya positif yang akan diterapkan di sekolah yang sesuai dengan visi dan misi dari SD Negeri 14 Begusan. Kemudian di sini saya menjelaskan dulu, budaya positif adalah budaya yang mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian di sini adanya disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan
yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian di sini adanya teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak itu tergantung dari dalam diri orang tersebut, sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Di sini kita membahas tentang teori motivasi. Apa itu teori motivasi? Teori motivasi adalah perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yakni motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara itu, motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan, hukuman, atau ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Apa itu makna dari hukuman dan penghargaan? Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Di sini kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru di sini bisa sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, dapat dilakukan kegiatan dengan menerapkan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, maka semua konsekuensi yang dibuat di kelas maka disetujui oleh wali kelas dan peserta didik, di mana jika ada salah satu warga kelas yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, maka disinilah saatnya kita sebagai guru menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan yang mereka harapkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Berikut ini adalah contoh penerapan restitusi pada kelas 6 di SD Negeri 14 Bebesen. Kemarin kamu tidak masuk pada saat pembelajaran matematika di kelas. Padahal Zahra sebelumnya masuk pada saat pembelajaran olahraga. Benar Bu, saya tidak masuk pada saat pembelajaran matematika. Tapi Bu, bukan saya saja yang membolos. Ada beberapa teman dari kelas lain juga ikut membolos. Oh gitu ya. Ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang ikut-ikutan bolos. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan dan semua orang pasti bisa untuk memperbaikinya. Ya Bu, maaf. Kalau boleh Ibu tahu kenapa Zahra membolos? Saya membolos karena ikut sama teman kelas lain Bu, supaya terlihat kompak. Wah, Zahra nggak boleh ikut kompak dalam keburukan ya. Yang boleh itu kamu kompak dalam berbuat kebaikan. Ya Bu, maaf Bu. Meskipun Zahra belum menyelesaikan tugas, bukan berarti Zahra bisa membolos. Zahra masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Bu, keyakinan kelas kita disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab.
Orang seperti apa yang disiplin dan bertanggung jawab itu? Orang yang disiplin, taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah, dan bertanggung jawab berarti melakukan tugas dengan baik. Sudah ingat berarti. Sekarang apa yang bisa Zahra lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas, Bu. Oke lah kalau begitu. Nah, apa yang bisa Zahra lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya minta maaf sama Ibu dan juga saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, Bu. Saya juga akan mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan keyakinan kelas tersebut, disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu. Ibu maafkan. Ibu menghargai usaha Zahra untuk memperbaiki diri. Mulai hari ini Ibu akan melihat perkembangannya. Baik, Bu, terima kasih. Langkah yang kedua dalam mewujudkan budaya positif di sekolah adalah mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Makna dari keyakinan kelas di sini adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Sebelum membuat kesepakatan kelas, guru memberikan penjelasan tentang pentingnya kesepakatan kelas. Kemudian, di sini guru memberikan kesempatan kepada murid untuk membuat dan menuliskan keinginannya tentang apa saja yang disepakati dalam kelas. Mereka menuliskannya pada selembar kertas yang kemudian nanti akan dikumpulkan. Selanjutnya adalah siswa bersama guru menempelkan hasil keinginan kelas yang mereka buat sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Kemudian ditempelkan pada papan tulis yang ada di dalam kelas. Dari kesepakatan yang dibuat, dari keinginan siswa, maka dapat diambil hasil kesepakatan yang telah disetujui oleh wali kelas dan siswa. 1. Datang tepat waktu. 2. Melaksanakan tiket kelas. 3. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 4. Bersikap sopan dan hormat pada semua orang. 5. Berpakaian rapi. Dan yang ke-6 adalah menyenangkan guru. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan penerapan keyakinan kelas di SD Negeri 14 Brebes. Berikut ini adalah tanggapan dan kesan-pesan dari siswa di SD Negeri 14 Brebesen tentang penerapan diseminasi budaya positif dan penerapan keyakinan kelas serta penerapan segitiga restitusi. Kemudian di sini ada beberapa tanggapan yang disampaikan oleh rekan sejawat tentang penerapan budaya positif di sekolah yang sesuai dengan visi misi sekolah, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah kegiatan aksi nyata yang saya buat dalam penerapan budaya positif diseminasi di sekolah serta menerapkan keyakinan kelas pada SD Negeri 14 Brebesen. Penggerak.